Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Minggu 16 Mei 2021 yang adalah Minggu Paskah ke-7. Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 11b sampai 19. Kita buka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus berdoa bagi semua murid-Nya, supaya mereka hadir membawa persatuan yang dimulai dari persatuan para murid sendiri. Yesus berdoa, ya Bapa, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus berdoa untuk persatuan di antara murid-murid-Nya. Tentu saja bukan untuk bersatu, untuk melawan orang lain, tetapi sesungguhnya bersatu untuk kebaikan dan keselamatan bagi dunia dan segenap ciptaan Tuhan. Persatuan inilah yang menjadi kerinduan yang mendalam dari Tuhan. Persatuan bagi siapa saja yang berkehendak baik, supaya nilai ini dikejar dan diusahakan, sehingga semuanya itu mencerminkan kehidupan yang sejati yang dilandasi oleh cinta kasih. Dasar dari persatuan itu adalah persatuan antara Yesus dan Bapa. Yesus selalu menegaskan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Yesus adalah utusan Bapa yang datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu untuk keselamatan umat manusia. Semua itu karena kasih Bapa yang nyata dalam Yesus Kristus Putranya. Saudara-saudari yang terkasih, persatuan para murid menjadi tanda persatuan gereja sendiri, yang juga menjadi tanda persatuan yang hadir bagi dunia ini. Walaupun kita memiliki karisma yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu di dalam misi dan tugas kita yang kita terima dari Tuhan, yaitu menjadi saksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Demikian kita bisa menjadi saksi yang membawa persatuan jika kita selalu menghidupi semangat persatuan Tuhan, yaitu menjadi saksi cinta Tuhan yang menunjukkan kasih dan belas kasihannya bagi umat manusia. Hanya
Kalau kita sungguh mencintai semua orang, maka kita akan bisa bertumbuh dalam persatuan dengan semua orang dan juga alam ciptaan. Hanya cinta yang sejati yang sanggup untuk menyelesaikan setiap konflik dan perselisihan. Kemudian, lebih dari itu adalah persatuan itu sendiri menjadi mungkin kalau kita juga memiliki spiritualitas seperti seorang hamba, yaitu mau memberikan diri untuk melayani seperti yang telah dimiliki Tuhan, maka kita tetap akan bersatu karena kita semua bekerja sama dan saling melayani. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita upayakan persatuan di antara kita dalam gereja, keluarga, masyarakat, dimanapun kita, tempat kita berada, dengan menghadirkan nilai-nilai yang memungkinkan persatuan itu, yaitu cinta kasih bagi semua dan pelayanan bagi semua. Sehingga dari kita, gereja itu sendiri menjadi tanda persatuan bagi dunia dan yang mempersatukan dunia dengan selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keselamatan dunia. Marilah kita saling meneguhkan dan menguatkan di dalam kerelaan untuk memberikan perhatian satu dengan yang lain, tetapi juga di dalam setiap doa-doa kita untuk persatuan umat manusia di dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.